Shalom. Bacaan firman Tuhan saya ambil dalam Kolose 2, 4, ayat kedua sampai yang keempat. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah jugalah untuk kami supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana harusnya. Suatu kali saya menghadiri sebuah acara persekutuan hamba Tuhan. Maksudnya adalah persekutuan para rohaniawan seperti pendeta dan pekerja gereja. Di acara tersebut ada sebuah sesi di mana kita dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 7 orang. Dan di dalam kelompok kecil tersebut kita diminta untuk saling mendoakan. Tentu sebelum kami saling mendoakan, maka setiap dari kita saling berkenalan dan berjabat tangan dan bertanya, apa yang perlu saya doakan buat Bapak atau Ibu? Ketika saya mengajukan pertanyaan tersebut kepada rekan hamba Tuhan ini, si A minta tolong didoakan agar ia mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya. Si B berkata tolong didoakan perizinan gereja. Si J berkata tolong didoakan acara KKR yang akan diadakan beberapa hari ke depan di gerejanya. Si D berkata tolong didoakan pertumbuhan gereja kami yang semakin hari semakin mengalami kemerosotan. Dari permintaan doa yang dinaikkan, Anda bisa menyimpulkan bahwa apa yang mereka ingin doakan semua berhubungan dengan kepentingan pribadi. Sakit penyakit, pertumbuhan gereja lokal, acara yang berlangsung di gerejanya, hingga masalah perizinan dari gereja hamba Tuhan yang ia gembalakan. Kalau saya lontarkan kepada mahasiswa STI Yogyakarta, mungkin permohonan doanya seperti ini. Tolong doakan agar saya bisa menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya. Tolong doakan agar kebutuhan studi saya bisa tercukupi dengan baik. Tolong doakan agar saya selesai studi ada gereja yang menampung saya. Atau tolong doakan agar saya bisa menemukan pasangan hidup yang bisa mendukung pelayanan kami. Apakah salah bila mereka meminta untuk didoakan? Tentu tidak ada yang salah. Sebab doa pada hakikatnya adalah sebuah permohonan atau permintaan sebagai bentuk ketidakmampuan, bentuk ketidakberdayaan, bentuk keterbatasan kepada sosok pribadi yang lebih kuat, lebih mampu, dan lebih sanggup. Namun bila kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dalam doanya begitu sangat berbeda. Apakah isi doanya kok berbeda dengan isi doa dan kebanyakan orang yang lebih berfokus pada kepentingan pribadi? Bila kita membaca pada ayat ketiga, terdapat sebuah kata, berdoalah juga untuk kami. Artinya ada permohonan-permohonan yang lain yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Kolose, yang tertulis pada pasal yang ketiga ayat 18 sampai 25. Yang pada intinya pada bagian tersebut yaitu Paulus ingin menasihati untuk membangun sebuah relasi dengan sesama sebagai bentuk dari ciri iman kehidupan kekristenan yang bisa diterapkan. Selanjutnya Paulus minta kepada jemaat Kolose untuk mendoakan kami. Siapakah kami itu? Yaitu para pekerja Tuhan yang bekerja di dalam pemberitaan Injil, yaitu Rasul Paulus dan rekan-rekan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi bacaan kita ini, kita akan menemukan sebuah kondisi yang dialami oleh Paulus ketika ia meminta untuk didoakan. Paulus meminta untuk tidak didoakan agar cepat bebas dari penjara. Meskipun dan pastinya ada kerinduan dan keinginan untuk bebas dari penjara.
Paulus juga tidak meminta agar selamat dari penjara dan ia mengalami kehidupan. Paulus juga tidak merindukan agar ia mengalami banyak pertolongan saat dalam penjara seperti yang dialami oleh Petrus dan para rasul yang lainnya yang mengalami spektakuler pembebasan dari penjara yang pernah ia dengar. Tidak. Lihatlah isi doa Paulus. Berdoalah juga supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Kalau Anda adalah seorang gembala jemaat, kemudian Anda mendatangi seorang jemaat yang Anda layani, kemudian Anda berkata, tolong doakan saya ya. Jemaat Anda bertanya, doa apa Pak? Dan jemaat Anda tahu betul apa yang sedang digumuli sebagai seorang gembala pada waktu itu, pasti masalah keuangan, keluarga, anak sekolah, sakit penyakit, dan pendeta dan Anda sendiri berkata, doakan agar saya bisa melakukan pengabaran Injil di tengah penderitaan yang saya alami. Itulah nasihat dan harapan Paulus. Kalau saya menggunakan bahasa sehari-hari, bahasanya saya, maka akan saya berkata demikian, tolong doakan saya. Biarlah dalam penjara ini saya alami saat ini, saya tetap bisa bicara tentang siapa itu Yesus Kristus bagi mereka. Apa yang menjadi rahasia sampai Paulus bisa berkata demikian? Menurut saya, di mana dan di dalam kondisi apapun, Paulus selalu ingin berita Injil itu nyata di dalam pribadi. Pada ayat keempat, dengan demikian apa ketika Paulus dalam penjara, dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Paulus tetap menyatakan siapa itu Allah sebagai berita yang memerdekakan di tengah pergumulan yang penjara sedang membelenggu dirinya secara fisik. Seperti apa yang Paulus nyatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Oleh sebab itu dalam melakukan tugas penginjilan, Paulus tahu betul bahwa hanya dengan melalui doa Paulus mengalami kekuatan dari Allah. Paulus tahu betul bahwa melalui dukungan dari jemaat di Kolose, api penginjilan itu terus menyala dalam hati. Paulus tahu betul bahwa melalui doalah maka Paulus mampu menghadapi setiap rintangan, halangan, hambatan di dalam pelayanan. Hanya melalui doalah pengabaran Injil terbuka melalui orang yang sedang melakukan tugas pelayanan. Betul, bukan hanya sekali Paulus berkata demikian. Paulus sering kali memohon kepada jemaat perintisannya untuk mendoakan dia. Inilah teladan dari Paulus kepada jemaat. Seperti contoh terdapat di dalam Efesus 6 ayat 18 sampai yang kedua. Paulus meminta jemaat di Efesus untuk mendoakan supaya dengan keberanian Paulus menyatakan berita Injil. Sebuah keteladanan dari seorang rasul dan hamba Tuhan, yaitu Paulus. Meneladani dengan melalui sebuah kesaksian dalam dirinya. Di mana ada Injil, maka Injil itu hidup dalam diri Paulus. Kemana Paulus pergi melangkah, berita Injil adalah berita yang selalu dibawa oleh Paulus. Sama seperti Yesus, kemana ia pergi, ia memberitakan berita kesukaan. Hingga ketika ia berada di atas kayu salib, ia pun tetap berdoa dan doanya kepada Bapaknya adalah sebuah pengampunan.
oleh karena dosa-dosa kita. Berapa harganya yang harus dibayar oleh Yesus, maka ia dengan setia tetap melakukan tugas pelayanan. Berita pengampunan itulah berita yang bertolak belakang dengan ajaran dunia. Tetapi kasih Tuhan, pengampunan itulah akhirnya membuat dunia diselamatkan. Itulah berita kesukaan dari Allah Bapa yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ia tidak mengomel karena keadaannya, ia tidak menggerutu karena situasi, ia tidak marah karena sebuah posisi, tapi ia tetap berada di dalam kehendak Tuhan, yaitu datang, membawa dan memberitakan berita kerajaan. Kalau kita mengamati Kolose 3 hingga pasal 4 ayat yang pertama, Paulus melakukan sebuah penggeseran pemberitaan Injil dari keluarga kepada dunia. Dia menasihati jemaat untuk memiliki penjangkauan pelayanan yang lebar. Orang-orang Kristen bukan hanya jago kandang yang hanya bersuara lantang di dalam sebuah komunitas, tetapi membawa kebenaran dan berbagi kehidupan di luar, yaitu kesaksian hidup melalui Injil. Bila kita tarik dalam kehidupan doa, apakah isi doa kita masih berputar pada masalah kebutuhan, keinginan ini dan itu, kebutuhan ini dan itu, tapi apakah ada kerinduan untuk memikirkan perkara yang jauh yang menghidupi Injil itu di dalam diri kita? Oleh sebab itu Paulus berkata dan bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Bertekun dalam bahasa Yunaninya adalah proskarterio, yang memiliki arti ketabahan dalam penderitaan, namun tetap bersemangat. Sedangkan kata berjaga-jaga menggunakan bahasa Yunaninya gregoreo, yang artinya memiliki waspada. Dua kata ini memberikan kepada kita sebuah gambaran seorang serdadu yang sedang menjaga, menunggu hingga pagi hari. Meskipun dalam keadaan yang letih, yang lelah, di tengah malam, serdadu ini tetap berfokus, tetap bertekun dan berjaga-jaga menantikan sinar matahari pagi hari, fajar yang berkah. Bertekun dan menjaga dalam konteks ini adalah sebuah kehidupan rohani. Lalu apakah isi doa-doa kita? Isi doa kita membuat kita menjadi orang yang materialistik atau egoiskah? Untukku, untuk kepentinganku, kebutuhanku, kesukaanku, gerejaku, pelayananku, keluargaku, studiku, untukku dan untukku. Tapi saat ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, pesan Alkitab, doa-doa kehidupan kita kepada Allah. Apakah mata hati kita memandang dan melihat tentang kepentingan dan keperluan dari kerajaan Allah? Dan saat kita berada di dunia ini yang menawarkan materialisme dan keakuan, keegoan, saatnya kita berjaga-jaga dari pengaruh dunia dan selalu diselaraskan dengan berita kebenaran Injil. Dan berita Injil itulah yang harus kita bawa kemana kita melangkah. Doakan para pekerja garis depan yang secara khusus terpanggil untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar kebebasan. Doakan para hamba-hamba Tuhan agar hidup dalam sebuah ketulusan dalam pemberitaan kabar sukacita di tengah halangan dan tantangan. Doakan para sekolah tinggi Alkitab dan teologi agar mereka menjadikan sekolah yang menghasilkan alumni-alumni sebagai pekerja-pekerja Tuhan yang memberitakan Injil dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam kesukaan apapun. Mereka membutuhkan doa-doa kita. Kiranya renungan ini mengingatkan kita kembali akan arti doa, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang yang melakukan
pekerjaan, pekerjaan, secara khusus pemberitaan firman Tuhan. Amin.